Biasanya tesis itu ada tekanan loh. Jadi nggak ingat apa-apa sebenarnya. Ingat sih. Tapi dia bisa ingat ya, hebat ya. Aku orangnya dendaman soalnya. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya dan hari ini kita adalah edisi podcast. Sebenarnya saya agak grogi ya sebenarnya karena di dua. Kita ini biasa menginterview, ini malah diinterview gitu ya. Nah itu saya juga grogi jadinya. Karena di depan saya ini ada dua orang dari penyiar radio handal di Kota Balikpapan loh. Mantan penyiar radio 7 tahun yang lalu. Iya. Tapi kan tetap penyiar radio. Oh itu tetap ya? Tetap Masih penyiar melekat ya, radio. Cuk, ya? Nggak tahu sih. Aku nggak pernah sama sekali di radio. Oh, Ini emang. jangan-jangan Hampir pernah di radio. iya hampir cuma gagal. Banyak yang tahu kok sudah. Oke, ini dia bersama saya ada Mas Egra dan Mbak Fiona. Halo juga. Oke, jadi Mbak Fiona dan Mas Egra ini satu apa? kerjaan dulu ya, 7 tahun yang lalu. Satu geng kita. Satu geng. Sampai sekarang sih kalau Sampai sekarang ngegengnya. ya. Di radio KPFM ya. Ya, betul. KPFM. Itu edisi 2007 sampai hampir 2007 sampai 2013 hampir akhir ya. Oktober. Ya. Iya, aku Dia inget loh. karena pas aku lagi tesis. Oh, pas lagi tesis ya, ingat. Biasanya tesis itu ada tekanan loh. Jadi nggak ingat apa-apa sebenarnya. Ingat sih. Tapi dia bisa ingat ya, hebat ya. Aku orangnya dendaman soalnya. Gue jadi takut-takut nanya ini ya. Habis ini gue yang pulang nggak selamat kayaknya. Oke, jadi Mas Egra dan Mbak Fiona. Ini awal-awal kita tanya yang ringan-ringan dulu. Aduh. Kesibukannya apa nih di masa COVID ini ya kan? Sekarang bukan COVID ya, new normal. New normal. Oke, Mas Egra Saya gimana? nggak sibuk sama sekali. Singkat, jelas, padat. Karena semuanya di rumah. Jadi saya nggak sibuk. Apa yang saya sibukin? Nggak sibuk ya. Oh sibuk ini aja balesin netizen. WA. Oh. Balesin Oh, WA. sibuk sebagai netizen. Sibuk sebagai netizen. Karena bagaimanapun jatuhnya tetap netizen. Netizen. Oh, nanti aku mau lihat Instagramku lagi ya. Boleh. Kalau ada komen-komen yang nggak aku kenal, oh Berarti ini. Kalau Mbak Fiona sibuknya nih. sibukku itu kok dari sebelum new normal sampai sekarang new normal itu tetap di rumah aja. Tetap sibuk tapi. Tetap sibuk di rumah aja Sibuk gitu. di- Nggak ada yang berubah. Sibuk di rumah aja, sibuk di rumah aja. Yes. Ya nggak kemana-mana. Tapi nggak satu Tapi rumah kan? Bukan saya. Tetap ya. Oh yang ngurus anak. buntutnya. Ada buntutnya. Ya, saya ibu rumah tangga aktif soalnya. Aktif. Kalau MC kan udah aktif nggak aktif tuh. Ya, kan? Akhirnya MC aja bulan Desember. Desember tahun lalu. 2019. 2019. Bulan ya. Lumayan kan? 6 bulan. Lumayan lama ya, 6 bulan. Oke. Terus juga sempet stop semua kan, nggak ada event apa segala macam gitu kan, ya itu kan 3 bulan lah terakhir. Karena ini dipaksa stop kan, tetap Terpaksa. Iya benar. Jadi statusku ya ibu rumah tangga aktif kok, yang aktif di rumah. Bikin-bikin kue, masakan. Ya. Dia. Tapi Dan- ada yang dibawa sayangnya. Itu makanya sebenarnya nanya tuh itu. Aku lagi nggak bikin apa-apa, tahu mau kesini kan. Oh, karena tahu mau kesini jadi nggak bikin Iya, apa-apa. Takut capek nanti. Tahu mau ketemu aku. Takut capek soalnya. Oke. Kebetulan sekali nih karena dari mantan penyiar radio Iya. dan salah satu radio terbesar juga di Kota Balikpapan, terkenal. Nggak tahu ya sekarang ya. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kayaknya dari kita terkenal deh. Kalau dulu ya zaman adik kita. Oh. Setelah kita resign udah nggak tahu lagi. Nah, itu berapa lama di radio itu? Di KPFM? Aku 3 tahun kayaknya kalau aku sih. Kalau di Balikpapan ya. 3 tahun. 3 tahun. Mbak Fiona? Aku dari 2007 itu sampai resign Oh, di dia KPFM. dedengkot. Dedengkot. Sampai kapan terakhir resign? 2013. Tuh, hitung. Jadi aku itu kalau nggak salah resign di 2013 sebelum event di Ternate. Jadi sebenarnya gini, ini juga perlu diluruskan gitu ya. Takutnya. Oh, masih ada salah paham nih ceritanya di sana. Karena sempat yang aku dengar tuh dulu begitu. Oh, gitu ya. kan. Jadi Berarti ini terima- judulnya nanti klarifikasi. Jadi ceritanya dulu itu terima job di Ternate, terus meresignkan diri di KPFM. Sebenarnya tuh nggak gitu, karena aku tuh sempet opname ya. Oke. Opname terus capek gitu kan, jadi mau istirahat sebentar lah gitu, istirahat sebentar, resign lah. Terus nggak lama resign dapat tawaran ke Ternate
yang kebetulan 2 minggu di sana, yang nggak bisa ya, nggak mungkin ya kalau misalnya masih kerja kantoran 2 minggu di sana kan nggak boleh cuti sampai sebanyak itu. Betul. Jadi ya aku terima karena juga pengalaman pertama kan yang mesti di sana, jadi aku terima. Gitu. Jadi sebenarnya resign dulu baru dapat tawaran itu, bukan karena dapat tawaran itu kemudian resign, jadi bukan itu. Oh, jadi yang selama ini beredar tadi itu ya. Ya semoga mereka nonton semua ya kan. Yang nonton tuh tulis di kolom komentar ya. Itu linknya disebar aja ke yang ada. Klarifikasi. Kayaknya thumbnail itu aja deh ya. 2013 jadi benar. Kalau salah Oktober ya. November aku berangkat kok. Oke. Aku dulu tapi yang resign baru dia, ya kan? Yeah. Dan itu masa-masa berjayanya KPFM ya. Berjaya. Pokoknya kayaknya berjaya, kita berjaya langsung. Dan yang resign dalam 1 bulan ada 4 penyiar saat itu. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Oktober itu. Aku lupa loh, bener. Iya. Banyak ya. Aku lupa. Ya. Pada punya kesibukan masing-masing kali ya. Ya gue sih kebetulan. sepanjang hidup di Balikpapan ini sampai umur sekarang sih nginjakan kaki di KPFM itu juga sekali baru. Oh yang ditolakin Ups. Ya gue jujur kok. Udahlah ya. Gue pernah casting di sana dan Tapi nggak ada- sebenarnya nggak ditolak. Cuma nggak dipanggil aja. Cuma nggak dipanggil. Nggak ada kita sih. Coba kalau ada kita mungkin bisa. Soalnya juga mau nolaknya nggak enak gitu kan, di sini temen semuanya kan kok. Begitu datang casting set, ya udah tinggal nunggu Ya panggilan. udahlah kamu casting aja lah gitu. Ya udahlah casting aja Jadi gitu. Tau-tau sampai hari ini sebenarnya aku nggak tahu ditolak apa enggak. digantung ya. Sakit banget itu ya. Nggak enak ya digantungin. Digantungin. Berapa Iya. tahun sudah itu. Dan akhirnya nggak pernah jadi penyiar di sana, akhirnya bisa depan Wow, kayak penyiar. Ya. luar biasa benar. Cuma nggak ada musiknya aja Semoga nanti. nanti kedepannya ini jadi gede banget gitu ya. say. Tapi kalau saya butuh penyiar, Ya, boleh lah. mau balik lagi ke penyiar. Boleh lah. Ada loh kok kangen-kangennya. Oh, kangen-kangennya ya. Kangen-kangennya karena setiap hari rutinitas selama kurang lebih 7 tahun gitu, itu tuh mulu terus ditinggalin Ini gitu nggak mungkin. Mbak Vika juga pengen kesini loh sebenarnya. Mbak Vika KPFM. Oh ya. Dia pengen banget nih kesini nih. Mudah-mudahan dia nonton ya nanti Kemudian ya. dia nonton terus kamu kepengen kesini gitu Begitu ya. aku pertama kali buka, Mbak Vika aku Terus bongkar. datang lagi. Aku bongkar Diulang nih. lagi. Jadi waktu aku posting pertama kali podcast ini kan nggak jemput podcast ya kan, cuma foto doang. Mbak Vika nanya kan, kok itu radio baru? Baru gitu ya. Kepengen juga nih. Nanya-nanya kayak dia mau ngelamar di sini ya. Kalau ini radio. Bisa dipertimbangkan nanti kan. Ya untungnya ini bukan radio kan, jadi aman. Tenang Siapa aja. tahu dia berencana untuk jadikan radio loh. Waduh, Iya. bikin tower dong di sini. Atau radio ilegal. Waduh. Jangan kalau ilegal ya. Nah. Harus legal. Jadi bersama saya ini ada penyiar radio dulu sangat berjaya menurut mereka. Itu berat banget loh. Kayak sangat percaya itu kayak Menurut mereka, menurut mereka kalian. bukan ada akuin dong. Menurut kalian dong. Kan aku nggak dengar waktu itu. Oh iya, bukan pendengar ya? Bukan. Jadi dulu kesibukannya apa? Kesibukannya main motor. Nggak punya mobil, soalnya mohon maaf jadi nggak pernah dengar radio. Oh ternyata bukan pendengar kita. bukan pendengar kita, Bukan. KP. Bukan. Oke. Semua radio nggak ada yang gue dengerin emang. Oh. Ya Tapi banyak. tiba-tiba punya Punya podcast ide, gitu kan pengen- ya, pengen bikin beginian yang bisa dibilang sudah hampir menyerupai studio radio ya kan? Nah, ini ya berkah dari Nge-MC pasti. Idenya dari mana? COVID-19 ini. Berkah dari COVID. Kalau nggak ada COVID mungkin nggak ada ini nih. Gue yakin sih kalau nggak ada COVID nggak ada ini sih. gitu. Yakin banget. Karena ada COVID nggak bisa kemana-mana. Timbullah kreativitas Timbul ini. aja nih kreativitas ini. Tapi ini kan basicnya dari MC juga loh. Iya. kan? Ya kalau misalnya nggak ada jiwa MC, Gua mah terus MC. juga udah nggak ada jiwa penyiar. Iya. Gue MC apa sih ya kan masih jauh banget ya kan. Buka aja Instagramnya ada namanya di depan. Oh iya, buka aja. Ada labelnya. Oh iya nggak bisa dirubah lagi tuh. Kalau kita kan nggak mungkin ya tulis ya. Kita nggak mungkin udah ya. Fiona ibu rumah tangga. Oh ya ini ngomong-ngomong kan mantan penyiar radio nih, kita bongkar-bongkar sedikit radio nih. Sebenarnya kalau sekarang berarti nggak tahu di dunia radio, masih tahu nggak ya kira-kira ya? Masih ngikutin nggak sih radio? Nggak terlalu. Udah nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Itu kan tahun 2007. 2007. 2013 terakhir. Terakhir 2013. Radio tuh worth nggak sih sebenarnya penyiar? Oh kalau dia penyiar tetap ya waktu itu pegawai tetap ya. Kalau aku kan freelance, beda, worknya beda. Mungkin dari Fiona dulu kali ya. Oh kalau tetap berarti sudah ada gaji tetapnya. Iya, beda kan? Kalau freelance berdasarkan jam aja. Kalau itu gak usah ditanya deh, tahu. Jahat banget
Itu cuma untuk senang mulut aja kayaknya, sama uang bensin. Ini mengisi kekosongan Abis ngomong, ternyata yang penting bisa pulang nongkrong di kafe, minimal beli kopi gitu. Sama nyari fans kali ya dulu. Oh. fans. Ya gimana? Worth it nggak sih sebenarnya di radio itu? Kalau ngomongin masalah worth it dan enggaknya, karena dulu aku itu ya dulu belum menikah ya, benar-benar nggak punya kesibukan apapun. Taunya cuma pengen kerja aja gitu. Terus ngelamar lah di KPFM, keterimanya jadi penyiar, jadi karyawan pula. Kalau misalnya nggak selama itu kok kayaknya nggak dibilang nggak worth it dong ya, karena sudah hampir 7 tahun lamanya gitu kan ya. Dan berawal dari situlah aku bisa kenal sama dunia MC, jadi belajar nyiar gitu kan, belajar ketemu orang banyak, belajar public speaking yang emang bener-bener otodidak, nggak ada sekolah apa segala macam, nggak ada kursus dan segala macamnya, benar-benar belajarnya dari radio. Sampai akhirnya berani terjun ke dunia per MC-an itu pun karena dari radio. Oh berarti thankful for radio KPFM dong. Sebutin dong KPFM. Iya dong KPFM Balikpapan. Stepping Stone 95,4. Tenang, di sini siapa aja boleh disebutin kok ya. Kecuali kita minum ini nggak boleh disebutin. Tapi siapa yang nggak tahu kalau ini? Rasanya manis tau. Ada manis-manisnya gitu ya. manisnya ya. Iya sih bener, kalau diomongin nggak worth it nggak mungkin aku sampai bertahan selama itu ya. Kalau Mas Egra? Kalau saya emang hobi. Berapa lama bertahan? Kalau berapa? 7 tahun kayaknya. 7 tahun juga ya. Cuma udah ganti radio itu 3 kali. Oh 3 kali. Dulu sempat Balikpapan nggak digaji itu setahun. Jadi emang jadi hobi aja. Emang hobi aja, emang SMA. SMA. Aku juga dulu pernah. Zamannya KMPI. Radio di KMPI. Ya itu tuh yang literally hujan-hujan nyiar sama juga anak sekolah ya. Jadi apa namanya? Hobinya pengen ngomong terus denger lagu ya udah setahun. Habis itu lanjut di Samarinda kuliah. Nah itu lumayan lama tuh, sekitar 3 tahun juga. 3 tahun di Paras FM. Paras FM Samarinda ya. Samarinda. Baru ke KP. Pas balik ke sini ketemu juga sama orang radio Samarinda juga sih, MC Samarinda, Mbak Ita Kritaya. Iya. Nggak tahu. Nah, Mbak Ita itu kayaknya aku masih kecil deh itu. Oke. Aku paling muda kan. Mbak Ita. Oke. Karena kita sama-sama dulu di KPFM juga. Mbak Ita di KPFM Samarinda, terus aku pas lagi di Samarinda ngomong, Mbak Ita aku mau balik ke Balikpapan. Dirusak meja aku coba ya kan. Baru datang sekali udah ngerusak. Udah ngerusak properti gitu. Gak apa-apa sudah Mbak, itu aman itu. Sudahlah Kak. Aku menemukannya. Dia bertanggung jawab dia. Tangannya gak bisa diam kayaknya. MC biasa begitu sih. Kalau kata orang Jerman gratil. Oh iya. Iya, tahu yang pulang dari Eropa tahu deh. Tapi ngomongin gimana masaknya ya? Nanti aja taruh aja dulu. Terus habis waktu gini dong. Iya, 5 menit di situ doang loh kita. Ini kepotong loh ini. Oke. Terus? Ya udah dari Mbak Ita aku menanya, Mbak, aku mau balik ke Balikpapan nih, lulus kuliah, pengen siaran. Oh yaudah hubungin aja sama Mas Dias katanya gitu. Oke. Ya udah akhirnya sama Emang dari awal langsungnya KPFM ya. Langsung dari ketemu awal. dia. Oh langsung. Dan aku pikirkan dia, ini Mbak nih. Jadi aku manggilnya Mbak padahal umur kita seumuran ya. Iya. Cuma tapi nggak apa-apa, berarti kan dia menghormati ya. Oh pasti Senior, kan? di awal kan pasti begitu. Pasti Sudah lama. Cong. Lama-lama bikin naik darah juga ternyata. Cara dia judes banget waktu awal. Serius? Masa judes sih? banget. Iya. Oh, ya? Jangan panggil Mbak dong. Pasti kayak gitu. Tar dulu. View aja ya. Aku lupa. Ntar dulu. Ngomong Judas kan, dia kayaknya baru tahu sekarang loh. Oh baru tahu sekarang kalau judes ya? Kalau nganggap dia Judas. Ya, Mbak. Masa sih? Karena memang semua itu orang yang menilai kan ya. Iya. Baik. Masa aku menilai diriku sendiri Iya. cantik baik kan nggak mungkin Wanita ya. selalu benar. Dia bongkar loh di sini. Dia nggak pernah ngomong kan kalau Mbak Vio Judas. Cuma nggak pernah didengerin. Jahat kamu. Gitu ya. Jadi aku dulu Judas gitu ya. Judas. Oke. Jadi kira keterimalah di KPFM. Keterimalah di KPFM. Dan Karena bekerjalah di sana. CV-nya Tapi kan sudah radio. dapat duit dong di KPFM. Dapat. Paling tinggi waktu itu rate di antara semua freelancer. Karena bisa dibilang dia juga seniornya freelance gitu kan. Oh, enggak, Maksudnya karena jam terbangnya udah banyak lah. Bukan karena emang gak ada kerjaan yang lain. Jadi jamnya paling banyak di KPFM. Yang lain. Kalau freelance yang lain ada kerjaan yang lain. Iya. Ada lagi temen kita kalau kerjaan tuh sempat yang siaran 24 jam ya? 20 jam ya? Hah? Si Adit. Siaran 20 jam. Iya, ada yang ulang tahun. Oh iya, karena itu edisi ulang tahun radio. Edisi ulang tahun Oh, radio. 20 jam.
Tapi nggak diisi, maksudnya nggak terus-terusan kok. Maksudnya dia untuk Nanti ada lagu gitu. Maksudnya jadi dia ini nyambut tamu-tamu yang datang, yang kasih ucapan surprise segala macam, dia yang sambut untuk on air di radio gitu. Dia terus ketemu dari jamnya, jam berapa setiap program, karena itu semua langsung dihapus gitu kan ya programnya karena spesial ulang tahun gitu kan. Jadi dia aja terus yang bawain dari pagi sampai sore sampai malam, udah dia aja. Yang lain mager. Yang lain mager dan cuma tamu gitu kan. Oh ya udah kamu di situ aja tanggung jawabnya ya. Ya udah. Iya tapi ya emang aku dulu emang gak ada cita-cita jadi penyiar radio. Pertama kenapa nggak mau jadi penyiar radio ya, ini buat teman-teman juga tahu. Karena aku emang gak suka musik. Emang gak suka musik. Memang gak suka musik, dari boleh tanya teman-temanku juga di sekolah, semua Alex nggak suka musik. Gitu. Jadi kemarin ada juga kalau aku jadi penyiar radio nggak suka musik gimana coba ya kan? Sukanya musik Bollywood malah. Tapi bisa siaran. Soalnya kan di komputer ada tulisannya. Iya, iya. Takutnya nanti emang takutnya dapat telepon, TikTok atau gimana kan kita bingung kan? Ya, kita butuh mood vibe musik itu sih. Dan makanya aku bilang ya emang udah jalannya lah ya. Mungkin kalau aku keterima juga paling sebulan nggak nyampe. Rasanya balas dendam gara-gara ditolak Atau kayaknya. ngomong teman-teman pada tahu ya waktu pas di interview ini Alex nggak suka lagu nih, dia nggak tahu lagu, nggak usah aja skip gitu. Aku tuh nggak pakai interview. Nggak pakai interview. Langsung tes. Langsung tes suara Langsung ya. tes suara. Berarti terlihat kok. Apa itu? Ini orangnya kayak nggak suka musik nih. Udah next. Skip. Ngomongnya apa waktu itu ya? Biasa. Masih ingat nggak sih, sama nggak ya kira-kira waktu itu? Nggak tahu. Beda ya? Nggak ada di interview gitu-gitu. Nggak ada ya? Aku langsung datang langsung. Ya udah kamu sama Vio gitu. Ada layar monitor di depanku ini, ada mic teks. seperti ini. Oh, Ya itu oke. di teks itu di monitor. Jadi dia bacain, cara bacanya gimana? Apa Coba ngomong ini. Dan sebenarnya dikasih contoh dulu waktu itu sama Mbak Ime. Hai. Hai men. Jadi Mbak Ime yang ngajarin. Ngomong-ngomong grogi nggak sih waktu itu? Grogi banget. Grogi banget. Padahal kan basicnya udah MC loh kok. Basicnya udah MC tapi tetap grogi. Tetap grogi. Karena kan pertama aku emang gak suka lagu. Enggak suka musik. Oke. Dan tiba-tiba ada di radio, ini kan deg-deg banget. Jadi pas tes Mbak Ime cobain dulu, aku ikutin. Sempat retake gitu. Berapa kali retake? Mungkin gak gitu. Pokoknya mungkin dia dilihatin 3 kali retake gagal. 6 kali retake udah nih gak usah dipanggil. Itu syaratnya yang nggak kamu tahu sebenarnya itu. Mungkin ya. itu tebakanku sih, tebakanku. Jadi ya udah, dan sebenarnya teman-teman MC semua lagi di situ kan, kenal semua lagi. Harusnya kan nggak ada grogi, nggak ada santai malah ya harusnya. Tapi Tapi kan MC-nya ada Coki di situ ya kan, ada Coki. Ime, ada Waktu itu ada Mbak Vika. ya, Vika. Ada Pawung juga. Waktu itu nggak ada Paum di situ. betul, nggak ada. Nah, nggak ada Paum waktu Itu itu. tahun berapa sih? Tahun berapa? 2018, 2019, 2017. Tahun berapa ya? Aku juga lupa ya. 18, 16. Kok ketahuan Kamu kamu masih sih? nggak Kamu tahu sih? Tahu sih. Tahu lah kan. Ini kameramen di belakang kok tahu ya? Tahu itu kan aku yang pas kita balik dari Jakarta itu kan kita ngurus trading itu loh. 2016. Nah, 2016 ke 2017 itu. Oh ini kameramen sekaligus asisten pribadi ya. Oh. Rencananya. Schedule ya. Rencananya. Ini lagi training. Ini lagi training. Ini bawa schedule loh itu. Tes dulu nih. Habis ini siapa lagi? Ini lihat jam, habis itu siapa lagi? Antri lo ya, luar biasa dong. 2016 ya. Sekitar 2016 berarti. Aku juga lupa sih sebenarnya. Karena sekali itu aja sampai hari ini belum pernah lagi ke KPFM. Karena kan Ke pagi. atasnya loh ya. Kalau ke bagian iklan sudah beberapa kali sih ketemu. Udah ke lantai 3-nya ya. Ke lantai 3 aja baru sekali itu aja. Dan Terus nggak trauma? trauma sih. Nggak. Emang nggak mau lagi sana. Gue udah punya sendiri. Sombong. Inilah dia balas dendam. Teman-teman Bermanfaat. KPFM diingat. Radio Indonesia, Radio Balikpapan diingat. Hati-hati memang kalau orang ini muncul, Bahaya. pasangi plang. Tutup. Ini kalau muncul bukan mau jadi penyiar, ini ada yang diincernya nih. Jadi mata-mata apa lagi nih mau dicontoh gitu ya. Iya. Kenapa pilih podcast? Nggak tahu. Pertama, Kenapa? bisa pakai video. Iya, benar. Bisa ngelihat ekspresi orangnya. Iya. Kalau lagi malas ngeliat ekspresi orangnya, pakai headset, pakai earphone, sambil dengerin sama kayak radio kan. Iya. Omong kita kan sama kayak di radio kalau Iya pakai headset. dong, bener. Ya sambil masak atau sambil habis patah hati dengerin. Ya. Ada Tapi saya nggak ada musik ya kok. Kalau patah hati dengerin kita yang ada kesel. Bener. Lo Yang kan ada emosi. Yang ada emosi. dapat ilmu baru kayak ada edisi waktu itu ada bucin ya kan, yang sudah punya pengalaman bucin lama. Bucin lo. Siapa lagi? Siapa Nanti lagi? nonton ya, nanti nonton. Bukan. Kamu nggak baru soalnya. Nah, oke, sekarang KPFM sih
Ya karena nggak pernah dengar radio juga sih, aku juga nggak tahu sih KPFM Kita sekarang. juga nggak pernah dengar KPFM. Aku juga. Terakhir sih ada temanku yang resign juga dari sana ya kan, karena pas waktu itu duet MC, ku tanya, ternyata udah, oh enggak, gua udah nggak di Tapi dia KPFM. nggak cerita ya? Oh enggak. Kita tetap kepo ya. Tapi dia nggak cerita di sana kenapa ya? Enggak, gua juga mau tanya kalian sih. Kalau tanya kalian juga, Salahnya. Ya, kalau aku betulan nggak tahu karena belum ada ketemu dia. Mungkin kalau ada kesempatan ketemu kita akan gibah. karena waktu itu aku satu panggung sama dia ya kan, MC wedding. Aku Sebut tanya, dong namanya siapa? Coki dong. Coki. Hai Coki. Aku nggak tahu Coki, aku taunya Fajar. Aku nggak tahu Coki, aku taunya Ijong. Itu Ijong. ya. Jadi dia tuh nama siarannya Coki. Dia tuh Ah. teman kuliah, ya kan? Ah. Ya itu tadi nama panggilan itu sebenarnya Ijong. Jadi aku udah on mic itu udah sering banget jong gitu. Oh. Gitu, udah sering karena kebiasaan gitu ya. Tapi akhirnya bahkan sempat MC pun sempat keceplosan Ijong gitu kan. Tapi Ijong siapa sih Vio? Siapa ya? Tapi dia Ijong sekarang ya? udah ganti lagi dong. Kan dia Nggak tahu. ada tim Instagramnya tuh yang Jadi ganti nama lagi dia? yang apa tuh? Apa? Apa sih nama Instagramnya? Apa sih Coki? Nanti komennya di bawah ya. Yang itu loh yang mereka parodi-parodi itu. Kan dia berubah juga dari acil-acil apa gitu ya kan. Jadi Apa Acil. ya? Acil apa ya? Nggak tahu. Nah, nanti nonton lah ya pokoknya. Enggak tahu itu nanti lah ya nanti ya. tapi nanti lah kita buka Instagramnya Coki ya. nanti lah tapi enggak tahu juga masih ada apa enggak. Kok kayaknya gue senangnya kalau gadaan semua ya. Sebenarnya kita ini taunya apa sih? Corona jahat banget ya, suaranya semua hilang gitu. Ya, kayaknya gue doang yang berjaya di sini. Wah sih. Oke, itu dinikmati sampai kamu punya anak ya, punya istri punya anak ya, dinikmati itu pokoknya. Terutama kalau punya istri kayak Fiona. Kenapa? Bahaya. Kenapa? Ya hilang semuanya nanti. Apanya? Nah, Ini kan berantem di podcastku kan. kita sering berantem loh dulu. Sering berantem kali. Kelihatan kok, Kita kelihatan. Jalan ya, Teman dekat kalau nggak pernah berantem nggak mungkin. Nggak mungkin janji. Nggak mungkin, nggak pernah Iya. nggak pernah ngambek-ngambekan nggak mungkin. Nggak pernah mau baik-baikin nggak mungkin. Depan artis aja kita berantem ya. pas Iya, lagi iya. interview Siapa ya? Si Gamal kalau nggak salah. Ngomongin soal artis, aku tuh ada ini loh, apa sih cerita lucu gitu ya. Zaman dulu siaran. Waktu itu ulang tahun KP. Iya. Tapi aku lupa yang keberapa, keempat bukan sih? Yang Lupa. si ini bukan. Budi Doremi. 5 Aku kayaknya. lupa. 5. Aku lupa pokoknya Budi Doremi Oke. itu bintang tamunya. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu aku nggak ada job desk yang khusus sih sebenarnya, cuma nemenin si Budi, bukan nemenin si supir sebenarnya. Nggak mau ngomong tadi sebenarnya dia, tapi nggak ada bahasa lain. Ya udah Jadi ngaku. supirnya Budi gitu kan. Oke. Jadi supirnya Budi ke bandara, dijemput, Oke. terus kita makan gitu kan ya. Terus kita interview ke TV, ke BTV waktu Oh, itu, BTV. karena kita satu grup kan, BTV dengan KPFM kan, Iya. Kaltibos Group tuh. Nah. Terus di BTV ternyata nggak ada hostnya. Oke. lagi, nggak Kebetulan Fiona ini sering juga nge-host di BTV. Jadi ya udah kalau gitu kamu aja Vio dengan pakaian seadanya. Kita kan pakai kaos seragam KPFM. Jadi pakai seragam kita ini. Ulang tahun. iya, seragam ulang tahun Warna itu. hitam. Ya udah kita pakai itu, Nah, ya oke. kan? Jadi Budi udah agak geli nih gitu kan. Oh tapi emang Fiona emang biasa di sini ya. Iya udah biasa. Ya udah, ayo dia bilang gitu. Jadi interview lah sama Budi gitu kan, cerita-cerita. Udah, oke kita balik lagi. Aku lagi yang supirin ya kan. Terus kita ke radio lagi. Kita interview di radio. Di radio pun ada siapa ya? Aditya atau siapa sih? Aku lupa. Kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, aku nggak ada waktu itu. Iya, Aku pokoknya masih kerja. ada Fiona, yaudah Fiona aja, dia bilang gitu. Ada Fiona kan, yaudah Fiona aja. Fiona gitu. lagi. Oh aku lagi, Budi udah ketawa nih ya kan. Ya udah oke, kita interview di radio beberapa menit gitu kan sama Budi. Oke kita kemana lagi Vio? Kita kemana ya? Kita makan apa kayak gitu atau nganterin ke hotel? Aku lagi yang supirin, ya kan? Aku lagi yang supirin. Terus ada scheduleku untuk naik panggung waktu itu di Mall Iwok Di Walk, acaranya. ya. Udah mau malam kan, kebetulan ini jadwalku naik panggung untuk acara ulang tahun KPFM ini. Yaudah aku naik panggung, minta tamunya Budi, keluar lo Budi, elu lagi Vio, katanya Budi. Enggak, pendengar fansnya Budi ini abis nonton BTV, dengerin radio kok Dengerin KPFM. sama lagi ya pertanyaannya. Habis itu ke Iwok, lihat dia lagi. Dia Elu lagi, kok elu lagi, aku masih ingat di atas panggung elu lagi Vio. Jadi udah ngobrol gitu, udah ketawa-ketawa, jadi dia cerita. Aku gue di bandara dijemput sama Fiona, ke TV hostnya Fiona, ke radio hostnya Fiona lagi lah, di sini Fiona lagi, asal jangan gue balik Jakarta pramugarinya lu ya. Ya bener-bener iya juga ya. Dan Sepanjang hari, sebenarnya gitu. Fiona tuh nggak tahu Mbak Fiona itu. Jadi semua penyiar radio udah dikasih tahu. Ini gratis ya. Jadi pada gak ada yang mau semua. Dia nggak tahu. Capek soalnya. Capek. Akhirnya dia semua yang ngambil dan semua gratis. Semua gratis.
Uangnya buat Budi. Sabar ya, Vi. Dan Budi pun first time loh di servis yang sebegitunya gitu kan. Dari supir, host, di atas panggung lu juga katanya gitu. Terus abis itu ada event lain lagi gitu kan di Balikpapan. Kemudian aku nge-MC sama si Coki, bintang tamunya si Budi juga gitu kan. Dia lagi pasti dia ini berkesan banget tuh Budi itu sama sosok wanita ini pasti berkesan sekali. Yang ada di kepalanya Balikpapan Fiona ya udah, nggak ada yang lain sudah tuh. Ya kalau dia masih inget sih ya. Sekarang ya nggak tahu ya. Ya kalau dia masih inget lah, lu lagi dia ngomong gitu. Pokoknya yang pas kedua kali ketemu Budi di event yang berbeda, lah lu lagi. Gitu. Masih ingat berarti. Ngapain? Nggak apa-apa, nongkrong aja. Ya, saking multi talentednya dia gitu, semua bisa. Ini kalau sampai supir pun ya. Iya. Jangan-jangan hostmate di kamar juga kamu ya? Oh. Bersihin kamar. Kamar Budi. Bukan kamar Bapak Budi. Suaminya nonton. Hai Koko. Tahu ya dia nonton apa enggak? Bodoh amat sih dia, yang penting aku pulang. Nanti di tag lah ya suruh nonton ya kan. Jadi tahu, oh jadi kamu dulu. Kalau mau diceritain. Percuma lah ceritain itu ke dia. Oh ya. Enggak mempan ya. Bodoh amat ya. Oh ya udah. Ya itu masa lalu gitu ya kan, bodo amat ya kan. Aku taunya kamu sekarang, ya udah sama aku sekarang di sini Asik. loh. Bucin banget. Yang bucin siapa dia? Dia lah. Kita berdua lah. Iya. Enggak lah, dia lah kelihatannya kalau dari kayak gini dia lah yang Dia ini bucin. siapa? Siapa lagi? Dia saya atau dia? Emang suamimu ada berapa? Emang suamimu ada berapa? Maksudnya dia ini aku atau dia gitu loh. Iya, suami lah. Oh suami, oke. Karena kan bodo amat ya kan. Iya. Oke, ya inilah serunya kalau bicara sama penyiar. Jadi sebenarnya dari rumah tuh udah mikirin ini yang datang penyiar loh. Jangan sampai gue kebalik. Gue yang ditanya-tanya semua. Gue harus kalahkan. Makanya mau ditanya gue alihkan. Tapi beneran perjalanan bingung banget. Ini kita sebenarnya mau ngomongin apa ya? Mau ngapain? Aku tuh sebenarnya di perjalanan tadi nggak di perjalanan aja, kemarin yang kita demo Iya, itu kan apa sih yang pas gitu ya, temanya apa, tapi ternyata alhamdulillah nggak ada tema gitu ya. Aneh kan? Aneh. Mereka yang mikirin loh temanya apa nanti ya, nanti ya. Kan biasanya tuh kalau di radio kan ada Temanya pasti konsep. Iya, karena emang terbiasa terkonsep. Kalau kita ini ngomong sehari-hari dan direkam, itu aja asal intinya. jangan ngomongin orang direkam ya. Nah, karena ini nggak diedit ya jangan sampai keceplosan aja. karena kita biasa gibah sekarang ya. Jadi sekarang direm-rem gitu kan. Iya, direm-rem. Iya, kan cuma puasa. Kan nggak boleh gibah. Ya inilah serunya Mbak Fiona sama Mas Egra ya. Dan aktivitasnya kita sama-sama tahu lah ya MC lagi nggak ada ya, walaupun sekarang ada hashtag akad aja dulu ya kan. Benar. Dan sampai hari ini gue nggak dapat job akad juga. Belum kali kok. Nggak ada. Bulan Syawal ini masih banyak loh, masih beberapa hari lagi. Nah itu kan mereka sudah pada tahu gue beda. Ya nggak apa-apa, dong, nggak masalah Ya kan. nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Aja. Mudah-mudahan ya kan. Kan siapa tahu ada MC yang lain. MC apa sunatan. Oke, nah itulah jadi serunya di KPFM ya, penyiar radio. Dan sebenarnya kalian masih kangen gak sih di radio? Kangen. Kangen. Kalau ditanya kangen ya kangen. Buktinya kita datang ke sini. Kalau nggak kangen kita nggak datang. Oh, karena semi radio ya. Semi radio. Sebenarnya kangen kok, pasti kan pengen siaran lagi. Iya. Tapi setelah dari KPFM itu beberapa tahun lalu aku sempat gabung juga di salah satu radio di Balikpapan juga. Oke. Tapi nggak sampai 1 tahun karena kebetulan pas diajak itu lagi hamil. Terus nggak sampai 6 bulan juga, mungkin ada 2-3 bulanan kali ya sempat di sana karena begitu sudah aktif siaran mau melahirkan, jadi hitungannya cuti itu dari anak pertama loh. Hitungannya cuti, tapi sampai sekarang nggak balik-balik. Padahal cuti ya, cuti panjang. Cuti panjang, cuti bablas ya sampai di MC pun cutinya. cuti nggak dibayar. Oke. cuti nggak dibayar ya. Oh iyalah nggak dibayar lah. Harusnya sih kalau di perusahaan dibayar, gaji pokok aja ya kan. Kalau dibayar mungkin aku balik ya. Kayaknya tuh ini Wajib. curhat. Mudah-mudahan radionya denger lagi. Kebetulan SM-nya temen kan ya. Temen. Jadi diajakin, sempat beberapa bulan sih sebenarnya ngobatin kangen ya kan. Iya, kangen siaran ya. Kangen siarannya ya. Ini buat radio-radio yang ada di Balikpapan. Mereka masih kangen nih sama radio. Tapi radionya ngomong, gue betul lu nggak? Gue sih ngomongin juga. Kita kangen gak sama kamu? Abis ini mereka bikin video juga lagi. Klarifikasi balik. Sorry ya kita gak kangen sama kalian. Sorry ya kita gak kenal. Ya Allah, jahat banget. Sorry ya kita udah ganti manajemen. Siapa kalian ya? Jahat banget sih kamu. Jahat
kalau ganti manajemen bisa aja lo nggak tahu yang dulunya. Iya kan, karena kan penyiar radio nggak kayak pahlawan yang ada foto yang dipajang-pajang. Iya Nggak ada sih. Nggak ada kan? Paling enggak, kita dikenang loh. Oh. Itu merasa dikenal. Enggak, soalnya dulu Pak Direktur kita kalau meeting itu kan selalu ngebahas penyiar-penyiar senior di Balikpapan. Oh. Dan aku tahu gitu kan, cuma ternyata personalnya nggak tahu. Dari si bos ini aku tahu gitu sih. Mudah-mudahan sampai sekarang masih dibahas Jadi ya. harapannya ada yang bahas ya. Kan gue bilang tadi kan kalau ganti manajemen kita nggak tahu. Itu Iya atau sih. manajemen bos itu ya kan Iya. direktur. Kalau udah ganti gimana? Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. lagi. Dan yang dia bahasnya malah penyiar radio di daerahnya dia dulu. Ya Allah. Ya kan? Terus penyiar misalnya dari Jakarta, penyiar di Jakarta itu ya, wah gini-gini. Kalian nggak dikenal lagi Yang sudah. dibahas Rasehan, ini Bareng. Iya kan siapa lagi itu penyiar radio ya. Aku dulu pengen jadi gitu dong. Pengen Apa? punya program pakai nama aku sendiri gitu. Bikin Cuma lah. sebatas keinginan aja Bikin sih. lah ada YouTube. Ajukan lah. Iya, cuma itu semua ke apa ya? Kayaknya sama kesibukan sekarang ngurusin anak, rumah dan segala macam itu tuh jadi udah nggak jadi prioritas lagi gitu. Kalau gitu sambil ngurusin anak sambil divideoin pakai nama kamu, Kak. Nah bisa. Iya kan? Sekarang YouTube juga enak kok kayak gini-gini kan. Gua nggak bisa masuk radio, gua bisa tayang di YouTube ya kan. Tapi kalau kamu yang kamu kangenin apa dari radio, Kak? Iya, suasana begininya loh. Kayak gini-gininya ya. Yang ngirimin makanan nggak dikangenin? Pasti ada fans-fans yang ngirim makanan. itu pasti. Lagi. Tapi bener loh. Pasti. Apa ya? Gue waktu itu nggak pernah denger ya kalian siaran ya kan, jadi nggak pernah tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi That's funny. selama ini biasanya suara itu pasti berbeda loh ketika ketemu orangnya. Iya. Iya, benar. Dan itu Biasanya terjadi. Saya. Jadi benar-benar sih. Ekspektasi kita dengan suaranya kan, Orangnya bayangan gini. kita gini. Ah. Begitu ketemu kan, Jeder. kayak Mbak Vika waktu aku dengar siarannya waktu belum kenal Mbak Vika ya kan. Pasti kamu berekspektasi orangnya seperti apa? Mbak Vika. Ekspektasimu ini Iya biar kita pasti, tahu ya. pasti busu, Pasti apa? Gitu. Iya, gue bisa aja kencan lah pokoknya ya kan. Emang nggak bisa diajak kencan habis itu? Ngamuk suaminya nanti ya kan. Ngomong-ngomongan, jadi ngomongin Vika itu dulu sempat ini loh sama Vika itu dulu dia salah satu penyiar idolaku juga. Oh. Jadi dulu aku zaman SMA dengerin dia siaran. Ups, ketahuan dong umurnya. Jadi aku zaman SMA dengerin dia siaran gitu kan. Akhirnya kenalnya di situ waktu dia di radionya yang dulu gitu kan. Akhirnya jadi temen MC gitu kan, bahkan sempat di radio yang sama juga gitu kan. Ya akhirnya benar-benar jadi teman satu kumpulan gitu loh. Ya dan ya radio seperti itu gitu kan. Dan Balikpapan ini kecil loh. Kecil. Kecil banget. Ya akhirnya gue bisa ketemu Coki, bisa ketemu ada Uca juga yang soalnya cuma dengar suaranya ya kan, nggak tahu orang seperti apa. Ya karena dunia MC sih emang. Dan emang berbeda Dan kan. penyiar radio semua kan? Iya rata-rata penyiar radio kecuali saya. Oke. Saya bukan dari penyiar radio. Catat. Catat itu. Di garis besarin ya. Mungkin kalau waktu itu diterima ya saya juga dari penyiar radio. Tapi Mungkin emang dia beneran- junior kita ya. Tapi emang beneran nggak pengen gitu kalau jadi penyiar, banyak temen penyiar gitu. Gue jujur ya, gue jujur. Enggak. Enggak, gue jujur gue pengen masuk di penyiar itu sebenarnya cuma buat ngangkat nama aja. Oh. Karena harga MC gue bisa berubah ya kan. Wah. Ini jujur aja kalau gue. Jadi harga MC kalian beda nih ceritanya. Yang satu penyiar radio, yang satu bukan. Nggak usah ngomong penyiar pun pasti beda karena dia Oh. cewek dan aku pria. Oh. Bahan dasarnya lebih banyak daripada aku. Lebih ribet soalnya. Iya kan Ada cowok make paling up. cuma begini doang selesai, lu lebih banyak lagi. Sewa dress aja udah berapa? Kita nggak perlu pakai sewa-sewaan ya kan? Iya benar. Jadi lebih mahal wanita lah ya kan pastinya buat nge-MC. Soalnya kalau perempuan gitu ya, dari outfit yang dipakainya udah bisa minimal udah 500.000 minimal. Itu cuma outfit doang. Outfit ya? doang, Wow. belum make up itu. Belum make up. Belum make up, belum soft lens, ya kan? Apa? Oh, iya. Kalau kita kan Kalau cowok kan alas bedak, bedak. lip gloss, pomade. Iya. Kalau ada rambutnya, kalau nggak ada rambutnya, basahin rambut kamar mandi. Kalau ada rambutnya. Kalau kayak saya Kalau nggak ada lip gloss, gigit-gigit. Tapi ngomong-ngomong, Granny dulu nge-MC juga loh. Oh jelas, saya udah lihat. Udah kelihatan ala-ala Bollywood juga lagi kalau nge-MC. Nggak pengen dilanjutin lagi. Pernah lihat dia nge-MC ala Bollywood gitu? Belum. Di mana? Belum. Jadi aku kenal Mas Ega juga baru sebenarnya. Follow juga baru kayaknya. Kita juga baru follow-followan. Karena Mbak Fiona harus bawa bodyguard kayaknya. Kalau
kalau Maksudnya keluar. biar nggak apa ya, biar nggak mati gaya aja gitu kan. Takut dia. Mana dia dulu MC pasti aku ada ya. Enggak juga sih zaman Nggak radio, juga ya, zaman radio. zaman Oh, ada yang penting ngerekam gitu ya. Sampai Ya. dia mau nyari celana pun harus kutemenin. Oh iya benar. Iya kan? Sampai segitu dekat ya. Sampai sebegitu akrabnya, udah nggak ada lagi soalnya. Mau cari di mana? Mau cari di mana? Oh, jadi itu alasannya. Baru tahu kan? Itu alasannya. Baru tahu kan? Udah. Maksudnya bener banget loh. Kita kesini yuk, yuk gercep gitu kan. Aja kadang nggak ada kerjaan. Aku ngomong juga rada-rada ini ya. Aku juga kalau misalnya cari temen cepet senang yang gercep gitu kan, nggak yang antar dulu mesti ini udah males gitu kan. Oh. Dia gercep, pokoknya dia available selalu lah gitu. Bagus. Dia ngajak kesini aja, ayo. Seperti sampai sekarang lagi. Tahu ada sibuknya gitu kan. Gak Ada ngapa-ngapain. kesibukan. Jadi chatting. Kok aku ngajak temanku ya? Aduh, podcastku cuma bisa berdua. Gak apa-apa sih kalau dia cuma mau nonton, gue gituin. Oh, jadi gitu. Ya udah aku pulang. Enggak, aku mau gitu kan. Ya gak apa sih kalau dia cuma mau nonton ya kan nemenin gak apa-apa. Karena mic-nya dia cuma dua. Karena mic-nya cuma Dia dua gitu. gitu kan. Dan ini bukan kondensor. Jadi nggak mic, kalau mic kondensor kan kayak gini pun pasti masuk. Masih terima aman. Nah, pasti masuk. Nah, karena bukan mic kondensor, apa namanya? Dynamic. Dynamic nggak bisa, harus dia pas di tengah Iya, gitu benar. kan. Makanya ya aku bilang gimana mau syutingnya ya Tapi kan? ini di setting loh ya kan sama Dan owner. spesial, ini Biasa. perdana kita bisa syuting Bertiga, dua ya? narasumbernya. Dua narasumber. Berarti besok-besok bisa datang 3, 4 dan Iya. seterusnya ya. Tapi dilihat dong ya proses settingnya seperti apa ini ya kan. benar-benar BTS-nya itu luar biasa banget gitu ya. Penuh dengan Kalau bantuan ya. yang biasa pakai tripod, ini pakai kotak printer. Gue tadi Jangan kasih tahu. kardus. Loh dia. Lebih tepatnya kardus. Kardus. Tapi sorry, kalian nggak bisa lihat. Udah nikmatin aja hasilnya yang jadi aja. Lihat aja gitu hasilnya ya. seperti ini gitu ya. Beneran, ini dia bilang iseng-iseng gitu kan, tapi iseng-isengnya apa ya, kayak Iseng-iseng serius. well prepare banget gitu Ya, kan, jadi- yang bisa jangka panjang gitu. Dan akhirnya emang aku lagi mau serius di sini sekarang ya kan. Kita coba, mudah-mudahan bisa berhasil dan ngangkat kota Balikpapan juga putra daerah lagi. Bener, cuma memang sih kalau dulu kalau dulu dunia broadcast di Balikpapan itu nggak seperti di Jakarta sih. Oh, jauh. Oh. Ya kan? Cuma memang harapannya ketika di Balikpapan terus apa-apa lagi sekarang zaman sosmed kan cepet iya. banget gitu kan, dan banyak juga teman-teman influencer kreator dari Balikpapan udah banyak banget terkenal, Yes. ibaratnya gitu ya kan. Jadi mungkin bisa lah ya Nah, kedepannya seperti itu serunya ya kan.